Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita pada pelajaran 7 ya, program Bahasa Arab Muda Probam yang diampu oleh Ustadz Abi Ibrahim Hafizahullah. Ya, kita melanjutkan ya kaidah di dalam memahami isim. Isim berdasarkan jumlah ya atau bilangan dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan isim mufrad, artinya tunggal atau satu. Kita bisa lihat contohnya ya, ya, maktabun ya, sebuah meja. Ya, yang dimaksud maktabun di sini dia mufrad, hanya satu meja, bukan dua atau tiga. Ya, nafidatun ini juga mufrad ya, artinya jendela ya, bukan ada dua atau tiga, hanya satu, mufrad. Qalamun pena ya, ini contoh-contoh mufrad atau hanya satu. Kemudian kalau dua ya, dua bagaimana? Ya, dua ini disebut dengan ya mutsanna ya, nama lainnya juga tasniya, artinya dua. Kita bisa lihat contohnya. Kita ambil ya mufradnya. Ini mufradnya maktabun ya. Kalau duanya kita bisa lihat maktabaini ya, maktabaini. Ya, cara membentuknya ya kita bisa lihat. Kalau mufradnya maktabun berakhir pada huruf ba. Kita bisa lihat ini huruf ba ditambah ya dan nun. Ya, ditambah ya dan nun. Maktabaini. Ya. Jadi ini cara membentuknya. Kemudian ada dua model. Yang selanjutnya maktabani. Ya, maktabani ditambah alif dan nun. Ya, maktabaini, maktabani. Ya. Ini cara membentuk mutsananya. Ya, maktabaini dua meja. Ya, jadi ada dua meja sehingga disebut dengan mutsanna atau tasniyah. Maktabaini sama ini artinya. Maktabaini atau maktabani. Kemudian kita bisa lihat nafidatun, kita bisa lihat di sini nafidataini. Ya. Ya, ada dua jendela, nafidataini. Ya. Yang ini ditambah ya dan nun, kemudian bentuk lainnya nafidatani ditambah alif dan nun ya. Jadi ini disebut dengan ada dua ya, ada dua jendela. Kemudian qalamun, mana mutsanna atau tasniyahnya? Qalamaini ya, qalamaini. Bentuk lainnya qalamani, ada dua pulpen. Qalamaini, qalamani. Cara membentuknya ya, kita bisa lihat kalau mufradnya qalamun ya, qalamaini di sini disebut, lihat ditambah ya dan nun. Mimnya di sini dhammatahin, di sini mimnya fathah ya, dirubah fathah ya. Begitu juga selanjutnya ya, qalamani disebut berganti menjadi fathah dan ditambah alif dan nun ya. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat ya yang bentuk jamaknya ya, yang bentuk jamak atau lebih dari dua ya, bentuk jamak lebih dari dua ya, jamak tiga ya. Tiga di sini ya, sebagaimana yang kita katakan lebih dari dua di sini bisa 3, bisa 10, bisa 100 ya, itu disebut dengan jamak. Kita bisa lihat contohnya, jamak pun dibagi menjadi 3 ya, jadi jamak dibagi menjadi 3. Kita bisa lihat pertama jamak mudzakkar salim ya, ini hati-hati, kita bisa lihat mudzakkarin laki-laki, jadi jamaknya ya disebut dengan jamak mudzakkar salim. Kita bisa lihat contohnya ya, ya. Ini mufradnya ini ya, saya tulis di sini supaya tidak bingung. Ini mufradnya muslimun, ini mutsananya muslimaini, muslimani ya. Kita bicara jamak, berarti ini kita hapus saja ya, ini kita hapus saja ya. Jamak mudzakkar salimnya berarti muslimuna, muslimina ya, dua bentuk juga dia, muslimuna ya, orang-orang muslim ya. Yang ditunjuk di sini laki-laki, makanya disebut jamak mudzakkar salim, muslimuna, muslimina ya, ini sama ya, sama artinya, orang-orang muslim ya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana kalau jamak muannas salim. Jamak muannas salim sama seperti tadi, kita ambil muslimun ya, mufradnya yang mudzakkar salim kan muslimun. Sekarang kalau dia yang ini muslim laki-laki, kalau dia muslim perempuan muslimatun ya, muslimatun ada tamar butonya,
muslimun, kemudian ditambah ta marbutoh saja menjadi muslim perempuan. Kemudian kalau ini mufradnya ya, mufradnya, ini musananya atau tasniyah, muslimataini, muslimatani, muslimataini, muslimatani. Sekarang kita hapus ini. Sekarang kita hapus karena kita bicara masalah jamak ya. Jamaknya yaitu muslimatun ya. Lihat ini, muslimatun ditambah alif dan ta. Ya, ditambah alif dan ta, muslimatun ya. Yang untuk yang ini ya, ini yang mukminatun. Mukminatun ini mukminun ya. Ya, mukminun. Mukminun. Mukminatun ya. Jadi mukminatun ya. Jamak muannas salimnya mukminatun, mukminatun ya, mukminatun ya. Kemudian kita masuk kepada pembagian yang ketiga, jamak taksir. Jamak taksir ya. Ya, untuk jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ada pola pembentukannya. Ya, ada pola pembentukannya. Kita bisa lihat muslimun ditambah waw dan nun, muslimuna. Ya, muslimina ditambah ya dan nun. Ya, ini ada pola pembentukannya. Kalau kita sudah ketahui mufradnya, maka mudah kita membentuk tasniyah, mutsanna dan jamaknya. Begitupun jamak muannas salim, ada pola pembentukannya, ada cara membentuk kalimatnya, ada cara membentuk katanya, sehingga kita mudah untuk mengetahui mana jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Begitupun tasniyah atau mutsananya. Sekarang jamak taksir. Jamak taksir ini tidak punya pola pembentukannya. Ya, tidak punya pola pembentukannya. Tidak ada cara bagaimana membentuk jamak taksir. Ya, kita bisa lihat contohnya jamak taksir. Jamak taksir juga ini jamak dia. Ya, lebih dari 2. Ya, bisa 3, 5, 10, 100 itu jamak. Hanya saja perbedaannya kan dia tidak memiliki pola pembentukannya sehingga disebut dengan taksir. Taksir itu pecah-pecah, ya, tidak beraturan. Kita bisa lihat kutubun. Kutubun ini ya kitab ya, kitab yang banyak. Kutubun. Kalau mufradnya apa? Kitabun. Ini mufradnya. Kemudian kalau mutsanna atau tasniyah, kitabani, kitabaini. Ya, jamaknya jamak taksir kutubun. Ya, ini yang kita bicarakan. Selanjutnya kalau ya tullabun. Ya, ini tullabun. Mufradnya apa? Tolibun. Ya. Mufradnya tolibun. Kalau jamak mutsanna atau tasniyah, tolibani, tolibaini. Ya, jamaknya tullabun. Ya, tullabun. Ya, kita bisa lihat tidak ada cara pembentukannya. Kemudian buyutun. Ya, buyutun ini ya, tullabun ini para siswa ya, para siswa. Tullabun ini buyutun ya, rumah ya, rumah yang banyak. Buyutun ini kalau mufradnya baitun, rumah ya, tasniyahnya baitaini ya. Kalau jamaknya buyutun ya, kita bisa lihat ini buyutun. Jadi jamak taksir itu tidak memiliki pola pembentukannya. Cara satu-satunya untuk mengetahuinya yaitu dengan cara dihafal. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.